Bayangin lu adalah pemain yang culun, lu gamer culun banget, terus tiba-tiba lu namatin Elden Ring dengan susah payah. Terus tiba-tiba ada orang yang sepertinya emang nggak suka aja sama lu. Terus tiba-tiba bikin headline berita yang kayak, kenapa begini? Ini adalah kisah tentang Kai Cenat yang baru aja namatin Elden Ring dan tiba-tiba dibuatin judul berita yang menjadi kontroversial. Kayak gimana tuh judulnya? Jadi si Kai baru aja namatin Elden Ring dengan 160 jam live stream maraton. Dan tiba-tiba ada sebuah portal berita yang memberitakan keberhasilan Kai Cenat terhadap game ini dan streamingnya ini dengan kalimat yang kayaknya, kok gitu? Kai Cenat, streamer yang populer di Twitch yang pernah bikin riot di New York gara-gara dia bikin giveaway, baru aja menyelesaikan Elden Ring 160 jam maraton. At one point dia pernah sampai lempar kontrolernya ke luar jendela. Nah, masalahnya di mana, no? Nah, ini konteks nih buat yang nggak tahu. Kai ini adalah streamer nomor 1 di Twitch. Nggak tahu sekarang udah gantian sama Jinx apa belum. Pokoknya dia bener-bener di top tier streaming di Twitch. Apa sih yang membuat dia terkenal? Menurut gue tuh ya selain personality dia yang emang bener-bener kocak, berisik, dan emang kalau main game tuh gak jago, jadi culun tapi entertaining. Dia itu tuh kalau ngapa-ngapain tuh suka kayak terlalu niat. Kayak misalnya pas dia mau live streaming Elden Ring seperti ini, dia itu ngumumin dengan bikin trailer yang kayak gini. Lu lihat trailernya itu kayak film bioskop. Ya walaupun film bioskop jauh lebih bagus, tapi ya itu niat banget, men. Lightingnya, asapnya, efeknya, cosplaynya, dan lain-lainnya. Cuman buat ngumumin kalau dia bakal live stream maraton Elden Ring. Nah itu kan cuman marketing gimmick-gimmickannya, no. Terus dia streamingnya tuh kayak gimana? Sebelum dia mulai streaming Elden Ring, lu lihat setupnya kayak gimana. Oh, belum selesai. Bahkan ketika lagi di tengah-tengah game gitu, kalau lagi mau break, dia tuh suka tiba-tiba munculin gimmick yang membuat orang-orang tuh pengen nonton dia terus gitu, sampai nunggu gimmicknya apa gitu. Jadi rugi gitu kalau kayaknya lu nggak nungguin dia. Karena di tengah live stream tiba-tiba terjadi kayak gini. Sorry, itu gimmick waktu dia main Ghost of Tsushima. But again, luar biasa sih gimmick-gimmickannya. Jadi nggak heran kan kalau dia itu bisa menjadi top tiernya streamer di Twitch. Dan one day dia itu pernah mau bikin giveaway gitu. Giveaway bagi-bagiin duit, PS, dan lain-lainnya gitulah. Tapi berakhir rusuh. Gue udah bahas lebih lengkap mengenai kasus itu di video yang thumbnail kayak gini. Kalian tonton aja lagi kalau kalian belum sempet nonton. Tapi sekarang kita bakal ngobrolin dia versus salah satu orang yang nulis artikel atau berita tentang dia di IGN. Buat yang belum tahu, IGN ini adalah salah satu portal berita yang cukup populer di kalangan para gamers. Tapi bukan cuma ngomongin berita, kadang-kadang dia juga ngomongin hal-hal yang bikin orang-orang tuh kayak, hah? Contohnya apa ya? Ya kalian tulis sendiri aja deh di bawah deh. Bagaimana IGN masa lalunya tuh pernah kayak gimana gitu. Salah satu yang nulis artikel atau yang salah satu review game. Too much water? Nah ketika si Kai itu namatin Elden Ring, entah kenapa salah satu penulis di IGN itu nge-tweetnya pakai bawa-bawa insiden dia gagal bikin giveaway. Dia bikin kerusuhan pada saat giveaway. Memang benar itu terjadi. Memang benar itu apa ya, kayak masa lalu dia yang buruk gitu. Tapi itu semua sebenarnya udah clear loh. Karena dia jelas-jelas sudah mengaku bersalah dan membayar denda atas kerugian yang dia timbulkan. Dan ini official loh, jadi diurusin sama polisi dan pihak-pihak berwajib lain ya, bukan dia kayak sok-sokan atau tiba-tiba berusaha untuk memperbaiki keadaan. Enggak, dia kena hukumannya dan selesai, tapi nggak dipenjara atau gimana ya, dia bayar denda. Terus tiba-tiba, kejadian itu udah lama banget ya, terus nggak ada hubungannya sama sekali dengan Elden Ring, dengan streaming, dengan apapun yang terjadi pada saat sekarang, terus tiba-tiba dimasukin. Kenapa? Ada masalah apa? Loh kok tiba-tiba? Jadi kayak apa ya? Ya nggak nyambung aja gitu, apa urusannya gitu. Bayangin lu punya masa lalu dan udah selesai, masa lalunya udah clear gitu ya, bukan kayak sesuatu yang apa ya, yang masih bermasalah gitu. Entah dia koruptor lah, tahu-tahu dia pengen menjabat lagi kah? Maksud gue di Amerika gitu ya, misalnya ada koruptor mau menjabat lagi gitu kan, atau misalnya dia abuse power lah tapi kasusnya belum kelar, atau ada kriminal-kriminal lain yang emang masih tanda tanya atau memang dituntaskannya dengan tidak clear, ya oke lah gitu. Tapi kayak ngapain? Makanya orang-orang di internet juga jadi kayak, ngapain sih lo IGN nih, penulis lo kenapa sih? Bahkan Bandai yang punya game aja tuh kayak
selamat ya udah namatin gamenya, lu keren gitu. Tapi kenapa berita ini tiba-tiba begini gitu? Ada masalah apa? Ini gue bener-bener curiga, bener-bener ada masalah pribadi aja gitu dari si yang ngetik atau yang nge-tweet ini ke si Kai. Dan dari segi sosial media gitu ya, oh ya lu tentu bisa viral lah, bisa banyak rame diomongin, quote retweet, bahkan sampai ada videonya dari Eno Bening untuk ngebahas masalah ini. But again, gue udah bilang, bad publicity nggak selamanya itu baik untuk brand. Apalagi brand yang berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dan nama baik. Ya kalau hal ini works ke semua, kenapa nggak dari dulu berbagai macam korporat bikin hal-hal goblok aja gitu deh kegiatan mereka di sosial media gitu, biar ditonjokin sama netizen, biar naik mulu namanya, biar barangnya laku mulu. Nggak works. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wah ini trik marketing no, biar banyak diomongin, biar quote retweet rame, biar nanti viral, biar nanti apalah segala macam. No, nggak ada hubungan sama marketing, nggak ada hubungan jadi rame. Ini kesalahan dan merugikan company menurut gue bahkan. Dan tentu saja Kai yang baca ini karena mungkin di share mulu banyak orang sehingga nyampe ke Kai. Si Kai akhirnya nge-tweet FIGN. Dan lucunya nggak lama setelah itu tweetnya dihapus sama IGN. Tapi tidak ada permintaan maaf atau keterangan kayak ini anak magang yang bikin nih, sorry ya gitu. Anak magangnya kayaknya jealous sama Kai yang sukses atau nggak suka aja gitu ngeliat orang sukses gitu. Atau mungkin dia nggak dapat giveaway-nya Kai jadi dia agak ngambek-ngambek dikit lah gimana. Enggak, tiba-tiba muncul tweet yang baru aja gitu yang nggak bawa-bawa lagi masalah New York atau gagal giveaway-nya Kai. Ya kayak terus tadi itu apa? Maaf, HP-nya dibajak. Jadi ya jangan kayak gitu ya. Gue tahu mungkin lu ada masalah gitu sama Kai atau mungkin sama orang lain gitu. Tapi kalau kerja ya profesional lah. Masa gitu sih kerja nggak profesional? Lu kerja buat media gitu ya. Terus lu manfaatin media itu buat nggak apalah gitu loh, buat nge-sneak diss atau apa gitu. Sneak diss lagi. Kurang elok menurut gue dan nggak profesional. Ya pakai aja Twitter asli lu, pakai aja sosial media asli lu buat bilang kayak Senat, haha tamat Elden Ring tapi gagal untuk bikin giveaway, haha culun bu gitu ya. Bikin aja tapi ya pakai akun pribadi lu aja. Jangan numpang di media. Nah ini asumsi gue ya, lagi-lagi ini asumsi gue kalau sang penulis ini emang agak punya problem atau apa gitu sama Kai. Sekarang selain itu gue gak nemu posibilitas lain gitu kayak, oh bang, ini biar rame bang, atau mungkin biar ngasih konteks bang buat orang-orang tahu siapa itu Kai. Bro, orang udah pada tahu Kai, dia top tier. Dia pernah nomor 1 di Twitch, mungkin sekarang udah nomor 2, mungkin udah nomor 1 lagi gitu. Lu gak perlu memperkenalkan ulang dia pakai hal kontroversial yang udah selesai bahkan udah clear. Gak guna, malah jadi backfire ke lu. Makanya asumsi gue dan gue kuat dan gue pede, ini emang ada masalah pribadi atau kayak ketidaksukaan aja gitu. Jadi kayak ya sayang sekali harus terjadi sih. Again man, lu gak suka sama gue, lu gak suka sama siapapun, lu gak suka sama orang-orang di sekitar lu mau ngeledekin, gunakan lu punya platform. Lebih bagus kalau nggak anonim. Tapi gue tahu sih alasannya kenapa lu anonim. Tapi kalau lu mau yang lebih keren ya nggak usah. Simpen dalam hati lo. Karena kenapa ya? Karena ya menghindari masalah tuh lebih baik men. Gue nggak tahu lah. Mungkin lu wah Eno Bening mah nggak bakal aneh-aneh gitu ya. Ya gue gitu. Tapi gimana kalau nanti lu salah sebut gitu? Lu kepleset, jatuh gitu ke masalah yang harusnya nggak perlu terjadi sama lu gitu. Hanya bermodalkan anonim itu nggak selesai. Lu lihat berkali-kali, mungkin kalian juga ngikutin gitu. Bagaimana anonim di Twitter ujung-ujungnya tidak anonim amat. Kenapa gitu mesti dilampiaskan di Twitter gitu? Terus nambah masalah gitu dalam hidup lo. Hidup lo udah banyak masalah kan, kuliah belum kelar, sekolah belum kelar, duit masih pas-pasan atau gajinya gimana atau bos lagi marah-marah, terus lo lampiasin itu di Twitter, terus tambah masalah baru, sangat-sangat kontraproduktif gak sih maksudnya? Hidup lo tidak membaik malah memburuk. Tapi itu cuma saran dari gue, terserah mau diikutin apa enggak. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa lakuin dengan hal gampang, yaitu tinggal klik tombol subscribe di bawah. Demikian seputar internet kali ini. Apakah kalian akan main Elden Ring lagi? Dan apakah kalian akan nge-cheese mage lagi seperti gue? Maaf, aku pecundang. Demikian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound, you tarnish